Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali dari kami tim Padepokan Cahyaning Langit. Selamat berjumpa kembali dalam konten-konten kami. Terima kasih kepada para penonton dan subscriber Padepokan Cahyaning Langit yang telah selalu hadir dan setia menonton konten-konten kami. Kali ini kita akan coba menguak misteri sebuah masjid dan ada sebuah makam keramat di daerah Cibarusa, Cikarang, Bekasi. Jadi di situ ada sebuah bangunan yang sangat aneh, fenomenal, dan ini di sisi jalan ya. Dan menurut sejarah ini ada hubungannya dengan para keturunan dari kerajaan Jayakarta atau Jakarta ya. Jadi coba kita menguak menurut mitos bahwa bangunan masjid itu dibangun di zaman penjajahan Belanda atau VOC ya, yang saat itu sedang menguasai Jakarta. Dan menurut informasinya bahwa di situ ada makam salah satu pangeran dari Jakarta ya, yaitu Pangeran Senapati, makam itu. Jadi coba kita kuak dari sisi goib sejarah ini, bagaimana bisa ada makam keramat di situ dan banyak dicari orang, serta ada bangunan yang sangat unik, yaitu sebuah masjid yang berbentuk perahu ya di daerah Cikarang, Bekasi, daerah tepatnya di Kampung Cibarusa, Kecamatan Cibarusa. Nah, untuk itu kepada para penonton mohon, ini adalah dialog dengan bangsa jin yang banyak menipu, jadi anggapnya sebagai wawasan. Perlu digarisbawahi bahwa ini sebagai hanya wawasan dan menambah pengetahuan dari sisi goibnya. Kepercayaan itu tergantung masing-masing, harus lebih banyak disaring ya. Jadi kami coba menguak sisi goibnya dari sejarah Masjid Perahu dan ada makam keramatnya. Seperti biasa, sebelum dimasukkan mediator, penjaga goib dari makam ini kita bersihkan dulu ya, mediator dari penyusup, dan kita proteksi. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Nurjana, semua penyusup tidak bisa masuk kepada mediator ini, baik jin, iblis, siluman, benih, kuasa gaib apapun, langsung terproteksi. Bila ada yang mencoba memberikan keterangan yang tidak pasti, semuanya terpental ya, bisa dengan Allah terproteksi dengan mediator ini. Dan dengan Sang Yang Nurjana, bila ada kodak dalam tubuhnya, semuanya terkunci, tidak bisa bangkit, tidak bisa keluar. Allah terkunci. Sang Yang Nurjana, Allah berkunci rapat, tidak bisa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Yang Nurjana, tolong bantu saya untuk menarik penjaga goib dari makam keramat yang ada di Cibarusa, tepatnya Masjid Perahu yang ada di Cibarusa, Cikarang, Bekasi. Penjaga goibnya yang mengetahui makam keramat di daerah tersebut, dengan izin Sang Yang Nurjana tertarik masuk telapak tangan saya. Allah masuk ke mediator. Sang Yang Nurjana sinkron tubuhnya menyatu, sinkron 100% menyatu sinkron, energinya menyatu dengan mediator, dengan jasad ini. Ini Sang Yang Nurjana sallallahu. Kita suaranya terbuka bersambung dengan Sang Yang Nurjana Allah. Bisa bicara bahasa Indonesia, bahasa manusia Allah. Mohon maaf Mbak, dengan siapa ini? Saya Jin. Jin, dari golongan jin.
Dari mana? Itu yang kamu tarik. Di mana itu? Dekat masjid. Masjid. Saya cek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Disangka bila berbohong langsung otomatis tertendang neraka jahanam. Bila bicara bohong dengan disangka Allah. Situ sebagai apa di situ, Mbah? Penguasa gaib daerah situ. Penguasa gaib. Bukan penjaga makam itu, Mbah? Bukan. Bukan. Kalau boleh tahu ada namanya? Siapa namanya, Mbah? Punya nama enggak? Tidak punya nama. Oke, nggak apa-apa ya. Ya saya pengen tahu. Sampean kan sebagai penjaga apa penguasa, ya, penguasa situ. Jadi saya mau tahu itu kan ada masjid perahu dan situ ada makam keramat. Itu peninggalan siapa itu, Pak? Kalau boleh tahu, itu ada makam keramatnya, terus ada masjidnya juga gitu. Itu ada sejarah dari apa hubungannya gitu? Situ. Makam siapa? Kerajaan, peninggalan kerajaan dulunya. Dulunya. Kerajaan apa itu? Kerajaan apa? Kalau boleh tahu. Kerajaan apa, Mbak? Saya ngobrol aja, Mbak. Ya. Kamu penguasa di daerah mana itu? Daerah situ. Tapi di keramat itu makamnya apa di desa, satu desa itu? Di desa. Di desanya, satu desa itu? Iya. Iya, berarti anak buahnya banyak dong? Banyak. Termasuk yang di makam keramat ini? Banyak anak buahmu? Iya. Kamu pernah lihat gak saya di sono? Pernah sekali-sekali. Oh, saya waktu itu pernah berkunjung ke situ, pernah ziarah sama teman-teman dulu. Ingat gak? Ingatannya terlihat dengan jelas. Allah. Ya, saya pernah ke sono loh, Mbak. Ya, saya pengen mengetahui sejarah itu aja. Masjid perahu sama makam keramat itu siapa di situ? Makam keramat siapa itu di situ? Yang dimakamkan di situ? Itu penampungan para tentara, barak-barak di situ dulunya. Oh gitu. Tapi dalam sejarah itu ada hubungannya dengan Jakarta itu, Pak. Salah satu pangeran Jakarta yang melarikan diri, benar nggak itu, Pak? Iya. Iya. Ya gitu. Oh gitu. Terus Membangun basis pertempuran di situ. Oh, basis pertempuran ya. Nah, terus ada makam itu di situ sampai dibikin bangunan itu. Salah satunya itu siapa itu? Prajurit atau apa? Panglima atau apa gitu, Pak? Boleh cerita sedikit siapa gitu di situ? Siapa gitu? Makamnya siapa gitu? Sampai banyak diziarin orang gitu, Pak, di situ. Seorang tokoh agama daerah situ. Oh, tokoh agama. Yang berjuang di dalam agama Islam. Oh, gitu ya, Pak. Ya, ya, ya. Jadi dia syiar agama ya? Iya. Nah, sahabat sendiri udah muslim belum, Mbah? Belum. Belum. Mau jadi muslim nggak? Jadi pengikutnya Sang Yang Nurjanirwana? Ya? Mau? Iya. Kenal nggak beliau siapa? Tahu mereka. Tahu? Semua bangsa kami pernah mendengar nama itu. Oh, pernah mendengar, tapi nggak pernah melihat ya? Namanya udah dikenal di golongan sampean ya? Masa jin ya? Iya, iya, iya. Ya udah kalau begitu ikutin saya.
Kalau mau jadi pengikut beliau, baca mantranya ya. Ya, sambil megang tangan saya nih. Biar masuk mantranya. Bismillah. Jangan disangka semua yang menghayat otomatis hancur mudah Allah. Bisa bersyarat dengan cara Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Dengan sang yang jangan masuk semua. Sang yang menurut cara lengkap, cara sholat, zikir, mandi semua yang lengkap. Cara syarat dan hakikatnya Allah. Langsung stempel apa kalau dari jidatnya Allah. Ilmunya seluruh masuk, bisa mengislamkan seluruh bangsa boy di daerah tersebut dengan sang yang berjana Allah. Semakin sejuk, sallallahu alaihi wasallam. Semakin sejuk, semakin adem. Sallallahu. Bagaimana rasanya? Udah masuk ya? Iya. Seluruh ajaran dari beliau ya. Amalnya nanti jalankan ya. Dan ilmunya untuk bisa berdakwah di sono ya. Ya. Nanti berdakwah di sono ya, Mbah. Iya. Ya, sampean kan penguasa. Nanti saya bikin masjid di dekat makam ya, yang ada pohon itu. Iya. Ya. Ini lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang nurjana terbentuk majlis dekat pohon yang ada besar tersebut. Allah besar dan bisa menampung seluruh jamaah wilayah tersebut. Allah kun fayakun sang yang nurjana. Allah besar dan lengkap semuanya yang ada, semuanya fasilitas lengkap. Sholat tuh udah bikinin nama saya Iya. ya. Nanti kamu islamin semua ya, pengikut ya, anak buahnya sono ya, wilayah sono ya. Ya, paham ya, Mbah? Iya. Ya, terima kasih informasinya ya. Ya, itu aja yang saya perlu tahu ya, informasi sejarah itu. Jadi biar nggak timbang siur, biar kita sebagai anak cucunya biar tahu gitu, Mbah ya. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya ya, jalankan tugasnya, dakwahnya ya. Ya, powernya bertambah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Bertambah. Yang terkuat sallallahu Allah. Bertambah kuat. Bertambah kuat sallallahu Allah. Bertambah kuat, ilmunya bisa mengislamkan seluruh anak buahnya. Sallallahu wilayahnya sallallahu. Bisa menaklukkan semua bangsa jin, fasik, iblis, semua wilayah tersebut. Ya, jadi kalau ada yang salah dalam berziarah, orang itu takut-takutin aja ya. Maksud tujuannya nggak baik ya. Iya. Ya, yang bertentangan gitu ya dengan syariat Islam gitu, Mbah ya. Nanti takut-takutin bagaimana gitu ya, terserah ya. Itu banyak orang yang salah ya dalam berziarah ya dengan tujuan niat yang tidak baik ya. Ya silakan ucapin salam dulu, silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Terima kasih atas doanya para penonton dan subscriber pada Kancah Ini Langit ya. Tadi saya coba menguak di daerah Cibarusah tepatnya ya, Kabupaten Bekasi ya. Masuk wilayah Kabupaten Bekasi, di situ ada bangunan masjid
dan menurut sejarah bahwa di situ ada makam dari salah satu pangeran dari Jayakarta yang waktu itu terjadi peperangan. Ya, ternyata yang benar kenyataannya situ ada tempat atau asrama lah prajurit-prajurit yang berperang dengan Belanda ya. Dan alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan menguak dari penguasa goibnya ya. Ya, semoga tayangan ini mendapat wawasan dan pengetahuan baru tentang sejarah-sejarah itu, dan mohon doa dan dukungannya ya, supaya kami menyampaikan konten-konten yang lebih bermutu dan bermanfaat, menambah wawasan dan menambah pengetahuan. Semoga bisa kita menghargai seluruh leluhur kita yang berjuang dalam menghadapi penjajahan dan kemerdekaan yang diraih dengan tidak banyak sekali pengorbanan ya, tidak sedikit ya pengorbanan yang dilakukan oleh para leluhur kita, para pahlawan pejuang-pejuang di zamannya ya, sehingga kita bisa memotivasi untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik untuk bisa membangun negara dengan sangat bermasyarakat. Semoga bisa menjadi wawasan dan kemajuan bangsa kita ke depannya. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan seperti biasa mohon dukungannya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang